Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Peningkatan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan. Bab 1. Kepuasan pelanggan adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua produsen atau perusahaan. Pelanggan yang puas dengan produk yang dibeli dan menganggap produk tersebut penting untuk digunakan sehari-hari sehingga membelinya berulang kali di tempat produsen yang sama dapat diartikan sebagai kualitas pelanggan. Pelanggan yang melakukan pembelian berulang kali di tempat produsen yang sama, hal ini tentu membuat produsen harus memikirkan kualitas produk yang akan ditawarkan agar pembeli tersebut tetap menjadi pelanggan. Selain itu, hal ini juga untuk menghindari keluhan konsumen yang semakin lama semakin terpusat terhadap kualitas produk. Melihat keadaan ini menimbulkan pertanyaan bagi produsen, ya, bagaimana pelanggan dapat memperoleh kepuasan atas kualitas produk yang dijual oleh produsen tersebut. Kualitas produk merupakan keseluruhan dari suatu produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. Penjelasan mengenai kualitas produk yang sudah ditemukan tersebut dapat dinyatakan bahwa apabila perusahaan dapat memberikan atau menawarkan produk makanan khas, maka perusahaan akan dapat menciptakan kepuasan konsumen. Seorang pelanggan akan merasa puas biasanya dikarenakan adanya pengalaman melakukan pembelian terhadap suatu produk yang dikonsumsi digunakan. Loyalitas secara umum dapat diartikan dengan komitmen, yaitu komitmen seseorang terhadap suatu produk ataupun objek. Loyalitas pelanggan didefinisikan komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, pemasok, yang positif tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Ciptono dan Chandra 2011. Dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan adalah komitmen dari pelanggan membentuk kesetiaan pelanggan akan suatu produk maupun jasa, sehingga mengakibatkan pelanggan akan melakukan pembelian secara terus-menerus terhadap produk maupun jasa yang dipilih. Pelanggan yang loyal tetap konsisten dan tidak mudah terpengaruh pada situasi pasar yang mudah berubah dan pada umumnya dapat mempengaruhi perilaku dari. Donat kentang merupakan salah satu jenis roti berbahan dasar kentang yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat atau konsumen. Mini ataupun kue kering dan yang khas, yaitu seperti cincin bulat yang donat dapat dibagi menjadi dua. Donat dapat menjadi dua jenis, yaitu dan cake donat. Cake donat adalah jenis donat yang dibuat dengan tepung dan kue dan mengembang dengan bantuan baking powder, sementara bread donat adalah donat yang dibuat dengan tepung khusus roti dan difermentasi bantuan ragi. Berdasarkan hasil uraian fenomena latar belakang di atas, kapan
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh kualitas produk terhadap kualitas dan loyalitas pelanggan, studi kasus pada produk donat kentang produksi Yeye Shop. Rumusan masalah berdasarkan uraian dari yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas. Masalah dalam penelitian ini: 1. Apakah akan berkembang dengan jika meningkatkan kualitas? 2. Kualitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan? 4. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui apakah produk tersebut dapat berkembang dengan pesat jika meningkatkan kualitas produknya. 2. Untuk menganalisis signifikansi kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. 3. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. 4. Menganalisis signifikansi pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Manfaat teoritis. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai landasan dalam menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kualitas terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Manfaat praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 1. Bagi penulis. Bagi penulis memperoleh gambaran tentang pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Bagi perusahaan produsen sebagai bahan masukan kepada produsen agar dapat meningkatkan kualitas produknya, serta memahami pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan. Bab 2. Bab 2 sendiri terdiri dari bab 2 kajian pustaka. Pada bab 2 sendiri terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teoritis, dan jaringan konseptual. 2.1 Penelitian terdahulu. Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian kualitas produk, antara lain dikemukakan oleh Dita Putri Anggraini, Srikandi Kumajis, dan Sumarti pada 2016 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan pada studi kasus survei pada pelanggan nasi rawon di rumah makan Sakinah Kota Pasuruan, yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh Feni Indrawati pada 2018 yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Intervening pada studi kasus Cincau Station Surabaya, yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kualitas loyalitas pelanggan pada Cincau Station Surabaya. Dari kedua penelitian di atas, belum terdapat peneliti yang meneliti tentang peningkatan kualitas produk, sehingga peneliti mengangkat judul Pengaruh Peningkatan Kualitas Produk Terhadap Kualitas dan Loyalitas Pelanggan dengan studi kasus pada produk donat kentang produksi Yeye Shop. 2.2 Landasan teoritis. Pengertian pemasaran. Menurut Coulter dan Keller 2013-27, bahwa manajemen pemasaran adalah suatu gabungan antara seni dengan ilmu mengenai pemilihan, target pasar, dan pembangunan hubungan yang menguntungkan dengan mereka. Dalam hal
ini, manajemen pemasaran mencakup suatu kegiatan yang lengkap, dimulai dari penganalisan pasar yang dimaksudkan untuk mencari peluang bisnis yang ada dengan menggunakan perencanaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. ALMA 2013-130 juga mengungkapkan bahwa manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisa, merencanakan, mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan atau program guna memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kajian teoritis yang kedua yaitu produk. Menurut ALMA 2011-205, produk merupakan titik sentral dari kegiatan marketing. Produk sendiri dapat berupa barang dan jasa. Jika tidak ada produk, tidak ada pemindahan hak milik, maka tidak ada marketing. Konsep produk sendiri menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan fitur-fitur paling bermutu, berprestasi, dan inovatif, menurut Coulter dan Keller 2009-18. Dari beberapa pendapat di para pakar di atas, dapat didefinisikan bahwa jika produk ingin diperhatikan oleh pelanggan, maka produk harus bermutu serta berkualitas. Kajian teoritis ketiga yaitu kualitas produk. Kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan mengoperasikan, dan reparasi produk juga atribut lainnya, menurut Coulter dan Armstrong 2012. Menurut Wijaya 2011, kualitas produk merupakan keseluruhan gabungan karakteristik produk yang dihasilkan dari pemasaran, rekayasa produk, dan pemeliharaan yang membuat produk tersebut dapat digunakan memenuhi harapan pelanggan atau konsumen. Kualitas produk merupakan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplementasikan. Kajian teoritis keempat yaitu kepuasan konsumen. Menurut Coulter dan Armstrong 2012-9, kepuasan konsumen adalah sejauh mana tanggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Sedangkan menurut Zelham dan Filter 2013-75, definisi kepuasan adalah respon atau tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan sendiri merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan dari sebuah produk atau jasa. Produk itu sendiri menyediakan tingkat kesenangan konsumen dan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen. Coulter dan Keller 2009-138 menyatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Kajian teoritis kelima yaitu loyalitas pelanggan. Salah satu acuan suatu perusahaan untuk tetap ingin bertahan hidup dalam usaha yang sedang dijalankan adalah pelanggan-pelanggan yang loyal. Menurut Coulter 2008-138, loyalitas adalah sebuah komitmen yang dimiliki pelanggan untuk melakukan pembelian kembali atau barang atau jasa di mana pendatang meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang dinanti menyebabkan pelanggan beralih. Sementara menurut Oliver dalam Hurriyati 2008-129 menyatakan bahwa loyalitas pelanggan merupakan komitmen pelanggan dalam bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian secara langsung. Kajian teoritis terakhir yaitu karakteristik loyalitas pelanggan. Karakteristik pelanggan yang loyal menurut Draven 2005-31 terdiri dari 5 karakteristik, yaitu pertama, melakukan pembelian secara teratur, yang kedua, membeli di luar lini atau jasa,
Yang ketiga, menunjukkan kekebalan dari tarikan persaingan dan tidak terpengaruh oleh tarikan persaingan produksi jenis lainnya. Yang keempat, menolak ditawarkan produk lain. Dan yang terakhir adalah merekomendasikannya kepada orang lain. Kerangka berpikir atau konseptual. Kerangka konseptual yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator atau interfering, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam suatu penelitian. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Sampai. Hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat dapat diilustrasikan sebagaimana terdapat pada gambar berikut. Kualitas produk sebagai variabel dependen atau X1 atas lagi mempengaruhi kepuasan pelanggan atau Y1 serta loyalitas pelanggan atau Y2. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mewawancarai owner dari pemilik produksi donat kentang Yi Shop. Selain melakukan wawancara, penelitian juga melakukan observasi langsung ke tempat produksi. Subjek dan objek penelitian atau fokus penelitian. 1. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah kepuasan pelanggan terhadap produk yang dapat berguna di masyarakat. 2. Objek penelitian. Objek penelitian adalah sasaran yang terkait dengan masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu kurangnya kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih terletak di home industri donat kentang Yi Shop yang berada di Desa Kopo Kemiri, RT 9 RW 3, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan. Teknik penentuan informan yang penulis digunakan adalah teknik penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang mempertimbangkan hal-hal tertentu dalam pengambilan sampelnya. Sedangkan snowball sampling adalah dari jumlah informan yang sedikit kemudian lama-lama berkembang menjadi banyak dikarenakan kebutuhan informasi yang lebih spesifik serta lebih banyak. Mungkin dalam proses penelitiannya, penulis memerlukan informasi yang lebih dalam penelitiannya. Misalnya, seorang yang dianggap sebagai informan kunci ternyata tidak memberikan informasi yang seperti penulis harapkan. Untuk itu, penulis perlu informan lain untuk mendapatkan informasi yang ditargetkan. Menurut Sugiono, kedua teknik penentuan informan ini termasuk ke dalam kategori non-probability sampling. Dalam bukunya dituliskan bahwa non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih sebagai sampel. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari konsumen atau responden yang berupa hasil wawancara dan jawaban responden atas item pertanyaan yang diajukan melalui daftar pertanyaan.
dan data sekunder yaitu data yang bersumber dari berbagai bahan referensi maupun laporan dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan metode survei melalui kuesioner kepada pelanggan. Kuesioner yang diisi oleh responden yang merupakan pertanyaan terbuka. Penentuan jumlah dalam sampel ini menggunakan penelitian yaitu menggunakan rumus metode Slovin yaitu sebagai berikut. Di mana N ukuran sampel, N jumlah populasi, E tingkat kesalahan pengambilan sampel. Dengan menggunakan rumus ini, jika sampel N yaitu 60 orang dan menggunakan tingkat kesalahan E yaitu 15%, diperlukan jumlah sekitar 50 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Satu, observasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan tentang donat kentang Yesop yang menggunakan peningkatan kualitas produk terhadap pelanggan. 2. Wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan melengkapi data dengan upaya memperoleh data yang akurat dengan sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 6 orang informan. 3. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah penelitian ini diperlukan untuk mempertajam analisis penelitian yang berkaitan dengan menggunakan donat kentang Yesop dalam peningkatan kualitas produk terhadap pelanggan. Teknik analisis data. Penulis memilih beberapa teknik pengumpulan data kualitatif untuk penelitian studi komparasi. Ini teknik yang pertama adalah teknik observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif aktif maksudnya adalah observasi atau pengamatan yang merupakan pencatatan yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan diri dalam sasaran penelitian tanpa mengakibatkan perubahan kegiatan yang dilakukan oleh sasaran penelitian. Peneliti memposisikan diri sebagai peneliti yang mengamati kegiatan dan bersifat pasif. Teknik pengumpulan data berikutnya adalah dengan teknik wawancara tatap muka. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini merupakan jenis wawancara yang memberi peluang peneliti untuk mengembangkan pertanyaan yang dengan tetap memperhatikan fokus pembicaraan. Teknik dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data terakhir untuk mendukung dan memperkuat data yang didapatkan selama penelitian di lapangan, serta sebagai bukti dalam penelitian lapangan. Analisis data yang dilakukan peneliti mengacu pada kualitas produk yang telah dilakukan dalam tahap pengumpulan data sebelumnya. Dari data yang telah dikumpulkan, peneliti mengambil judul pengaruh peningkatan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah pembuatan eksplanasi yang bertujuan untuk menjelaskan hasil dari kasus yang diteliti, adapun kasusnya kualitas produk terhadap pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.